Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gaby Claudia Purba. Untuk kelas hari ini akan membahas mengenai soal sosiologi. Oke, masuk ke soal yang pertama. Perspektif sosiologi yang secara tepat digunakan dalam menjelaskan aksi mogok buruh terhadap perusahaannya adalah yang A itu keterlibatan sosial, yang B interaksionisme simbolik, yang C kesejahteraan sosial, yang D struktur fungsional, dan yang E itu konflik sosial. Sebelum masuk ke jawabannya, sebelumnya saya membahas mengenai perspektif sosiologi. Jadi perspektif sosiologi itu kan merupakan kerangka berpikir untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Jadi masih ingat nggak, ada beberapa perspektif sosiologi. Jadi yang pertama itu interaksionisme simbolik. Jadi tadi perspektif sosiologi merupakan kerangka berpikir untuk memahami dan menganalisa fenomena sosial. Jadi dalam perspektif sosiologi itu ada beberapa perspektif. Yang pertama itu ada interaksionisme simbolik. Nah, di sini interaksionisme simbolik di sini ada, yang kedua itu struktural fungsional, dan yang terakhir itu konflik sosial. Jadi ada 3. Jadi dari antara option B, D sama yang E itu bisa kita lihat dari yang A sama C. Itu yang ketertiban sosial sama kesejahteraan sosial itu langsung kita eliminasi saja karena dia tidak termasuk ke dalam perspektif sosiologi. Jadi dari soal penjelasan di atas bahwa si mogok buruh terhadap perusahaan itu, hal ini terjadi akibat karena adanya ketidakadilan yang menyebabkan konflik di antara keduanya. Jadi dari pembahasannya itu dapat kita ketahui, contoh yang di atas itu merupakan salah satu contoh perspektif sosiologi konflik sosial. Karena kan tadi dari penjelasannya itu kan ketidakadilan menyebabkan konflik di antara keduanya. Jadi karena tidak adanya ketidakadilan. Ketidakadilan yang menyebabkan konflik di antara keduanya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 1 itu yang E. Baik, kita lanjut di bagian nomor 2. Objek kajian sosiologi yang membahas kekuatan eksternal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku individu dan bersifat memaksa disebut, yang A itu realitas sosial, yang B itu konflik sosial, yang C itu fakta sosial, yang D tindakan sosial, dan yang E solidaritas sosial. Jadi di sini ada para ahli yang bilang, Emil Durkheim, salah satu para ahli, salah satu tokoh sosiologi yang membahas objek kajian sosiologi berupa fakta sosial. Jadi Emil Durkheim sini membahas berupa fakta sosial. Jadi menurut beliau, cara untuk bertindak dan berpikir itu berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi maupun menjadi hambatan eksternal bagi seorang individu. Jadi di sini Emil Durkheim ini merupakan salah satu tokoh yang membahas mengenai kajian fakta sosial. Nah, jadi dari pembahasan itu, dari pernyataan di atas itu dapat disimpulkan
menunjukkan bahwasanya jawabannya paling tepat itu yang faktor sosial. Tadi kan Emil Durkheim ini kan salah satu tokoh sosiologi yang membahas mengenai kajian faktor sosial. Jadi menurut si Emil Durkheim ini, bahwasanya objek kajian sosial itu membahas kekuatan eksternal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku individu dan bersifat memaksa. Lanjut ke nomor 3. Seorang residivis yang melakukan tindakan kejahatan perampokan berkali-kali yang disertai dengan kekerasan dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder karena yang pertama itu penyimpangan dilakukan berulang-ulang. Yang dua itu penyimpangan tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat. Yang ketiga itu penyimpangan telah menjadi gaya hidup. Dan yang keempat, keterlibatan lembaga formal dalam pengendalian penyimpangan. Jadi di sini untuk menjawab soal yang di atas itu, kita harus ingat sifat-sifat dari penyimpangan sekunder. Jadi sifat-sifatnya itu yang pertama dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua itu tidak bisa diterima ataupun tidak adanya toleransi. Itu contohnya itu kayak perampokan, baru sama ya pencurian gitu. Jadi si perampok ini kayak merasa bahwa dia itu melakukan merampok akan memberikan keuntungan baginya. Sehingga dia itu terus melakukan perampokan itu secara berulang-ulang bahkan menjadi gaya hidupnya. Dan itu sudah menjadi keseharian dia dalam hidupnya. Sementara dari sudut pandang orang lain, tentu itu merasa resah, kayak merasa hal ini kayak apa sih gunanya gitu kan. Apalagi kalau kita merampok itu kan kita pasti ada juga sih rasa takut kita kan. Takut berulang hal yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi dengan adanya perampokan ini kita membahayakan orang lain dan juga di sekitar kita. Jadi dari contoh penjelasan di atas ini, dari yang 1, 2, 3, 4, yang paling tepat itu yang 1, 2, 3. Karena dia itu termasuk ke dalam sifat dari penyimpangan sekunder. Jadi di sini sifat penyimpangan sekunder itu tadi yang pertama dilakukan secara berulang-ulang. Baru yang kedua, penyimpangan tidak dapat ditoleransi. Dan yang terakhir, penyimpangan telah menjadi gaya hidup. Atau dalam itu kayak lifestyle gitu, kayak udah jadi keseharian dia dalam hidupnya gitu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu 1, 2, dan 3. Baru lanjut nomor maaf ya tadi ini nomor 4 ya. Nomor 4. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu dapat diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama sosialisasi yang tak sempurna, yang kedua hasil proses sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang, yang ketiga itu hasil proses belajar yang menyimpang, yang keempat dikucilkan atau dijauhi kelompok. Jadi petunjuk soal di atas ini kita sebelumnya harus tahu yang termasuk dalam penyimpangan sosial itu yang pertama itu sosialisasi yang tak sempurna. Artinya di sini penyimpangan dapat terjadi ketika adanya pertentangan antar agen sosial dalam menyosialisasikan nilai dan norma. Baru yang kedua itu hasil proses sosialisasi subkebudayaan itu menyimpang. Contohnya budaya, bola sekolah. Baru perilaku tersebut sangat bertentangan dengan norma yang disepakati masyarakat dan juga individu melakukan hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berbeda dari kebudayaan masyarakat pada umumnya sehingga terbentuklah perilaku menyimpang. Baru ada hasil proses belajar yang menyimpang. Jadi salah satu penyebabnya itu pada teori diferensiasi asosiasi. Menurut
Ada menurut para ahli, salah satu para ahli itu Sutherland, teori ini menyebutkan bahwa penyimpangan ini terjadi akibat hasil dari proses belajar norma yang menyimpang. Jadi contohnya itu semisal kayak Santi anak SMA, jadi yang masuk ke lingkup pertemanan di mana anggotanya itu suka merokok ataupun hal-hal yang negatif seperti itu, kemudian dia mempelajari kebiasaan merokok itu. Jadi dari temannya ini gitu, sehingga ia terbawa melakukan penyimpangan itu. Jadi dari poin yang di atas itu berkaitan dengan labeling. Contoh dari labeling itu kayak seorang pelajar itu rajin mengerjakan sebagai tugas dilabeli sebagai anak rajin. Jadi dari keempat poin di atas itu yang dijabarkan tadi itu menunjukkan bahwa keempatnya itu merupakan penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Jadi tadi sosiologi tak sempurna. Artinya di sini penyimpangan dapat terjadi ketika adanya pertentangan antar agen sosialisasi. Baru tadi yang hasil proses sosialisasi subkebudayaan di sini, contohnya aja. Contohnya, budaya bolos sekolah. Perilaku tersebut sangat bertentangan dengan norma yang disepakati. Baru tadi yang hasil proses belajar menyimpang di sini, salah satu penyebabnya dijelaskan pada teori fungsi asosiasi. Contohnya tadi kan itu mengenai Santi anak SMA yang masuk lingkup pertemanan yang kurang baik, di mana anggotanya itu kayak melakukan hal negatif ya, seperti merokok gitu. Pergaulannya itu kayak pergaulan yang nggak baik gitu. Kemudian dia pelajari kebiasaan pokok gitu. Jadi sehingga ia terbawa melakukan penyimpangan tersebut. Jadi langsung aja ke optionnya. Dari keempat poin di atas ini yang paling tepat di sini jawabannya itu yang E. Semuanya benar. Baru masuk nomor 4. Sebuah desa transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat asli dan juga migran memiliki dua pengelompokan berdasarkan kesejahteraannya. Masyarakat transmigran memperoleh lahan-lahan subur dan bisa menghasilkan uang cukup memadai sehingga bisa menyekolahkan anaknya keluar desa. Sementara penduduk asli hanya dapat mengharap lahan seadanya dengan menghasilkan uang yang pas-pasan sehingga mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Maka faktor penghambat masyarakat lokal ini melakukan mobilitas sosial. Maaf tadi ini nomor 5 adalah yang pertama itu kondisi politik. Yang kedua itu kemiskinan, yang C itu perbedaan ras, yang D itu perbedaan agama, yang E perbedaan jenis kelamin. Jadi dari option di atas itu kurang lebih gambaran pada soalnya karena dari perbedaan tersebut tuh menyebabkan dua pengelompokan itu berdasarkan kesejahteraannya itu pengelompokan ini bentuknya stratifikasi karena berdasarkan kesejahteraannya masyarakat transmigran itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada masyarakat lokal. Jadi dari soal di atas itu, anak dari masyarakat lokal itu kesulitan dalam sekolah akibat penghasilan orang tuanya itu pas-pasan atau mungkin kurang mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi hal ini menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial bagi masyarakat lokal. Jadi dari
option di atas itu yang paling tepat di sini jawabannya kemiskinan. Oke, nanti yang bertanya nanti ya kakak jawab ya. Kita masuk ke soalnya dulu. Oke, soal nomor 5. Manakah pernyataan yang tergolong ke dalam mobilitas vertikal yang anggota parlemen di salah satu negara menjadi direktur BUMN, Wawa, anak tukang becak, berhasil lulus dari kuliah dan diterima bekerja di perusahaan swasta ternama. Marno beralih profesi dari penarik taksi online menjadi sopir pribadi. Robert memulai karir sebagai staf administrasi di suatu perusahaan dan kini telah menjadi wakil manajer divisi Humas. Oke, nomor 5 ini ada nggak yang bisa jawab? Boleh di kolom chat. Jawaban yang paling tepat yang A itu jika 1, 2, dan 3 benar, yang B jika 1 dan 3 benar, yang C jika 2 dan 4 benar, yang D jika hanya 4 yang benar, yang E jika semuanya benar. Ada yang bisa jawab nomor 5? Dua dan 4 ya, Kak? Yang lain ada? Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Jadi kita jabarin dulu. Yang saat itu kan tadi perpindahan dari anggota parlemen menjadi direktur BUMN. Jadi apakah itu merupakan mobilitas vertikal? Jadi dari poin atas itu kita harus melihat dulu, karena nggak dalam memberikan informasi lebih lanjut jabatan anggota parlemennya dan nggak memberikan indikator untuk bisa mengetahui apakah ada mobilitas vertikal atau enggak gitu. Kalau yang nomor 2 itu perpindahan dari anak tukang becak menjadi bekerja di perusahaan ternama, itu benar. Itu karena terjadi mobilitas vertikal antar generasi. Baru yang ketiga itu perpindahan dari penarik taksi online ke sopir pribadi. Jadi dari yang nomor 3 ini kita jangan langsung berpikir itu benar atau enggak gitu. Karena dari poin ini kan enggak ada informasi lebih lanjut untuk membuktikan adanya mobilitas vertikal. Jadi tadi nomor 2 itu terjadi mobilitas. Terjadi mobilitas. Kalau yang nomor 3 tadi kan itu belum tentu ya benar. Baru yang nomor 4, perpindahan dari staf administrasi ke wakil manajemen divisi Humas. Itu karena adanya strata yang berubah. Baru jadi tadi dari yang 4 poin di atas ini, yang paling tepat itu jawabannya 2 dan 4. Tadi yang menjawab itu benar ya, jadi jawabannya itu 2 dan 4. Berarti tadi ini karena ada strata yang berubah. Jadi yang poin ini tadi, Robert memulai karir sebagai staf administrasi di suatu perusahaan dan kini telah menjadi wakil manajer divisi Humas, itu jelas itu mobilitas vertikal. Karena ada strata yang berubah. Kita lanjut nomor 6. SMA memiliki lambang yang berbeda yang mencerminkan nilai dan prinsip dasar yang ditanamkan pada para siswanya. Sekolah merupakan lembaga sosial yang memiliki ciri antara lain.
Jadi yang nomor 1 itu merupakan suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas sosial. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang tiga itu mempunyai lambang yang merupakan ciri khasnya. Yang keempat, memenuhi tujuan kelompok. Jawaban yang paling tepat nomor 6 apa? Sama halnya dengan nomor 5 tadi. Dilihat mana yang paling benar dari antara 1, 2, 3, 4 poin di atas. Selama lagi jam Ada yang bisa jawab nomor 6? Jawabannya A ya, Kak. Sebelumnya kita jabarin lagi. Ada 6 karakteristik lembaga sosial. Yang pertama itu memiliki pola dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas sosial. Baru yang kedua itu ada ideologi dasar. Yang ketiga itu ada tradisi dan tata aturan tertulis maupun tidak tertulis. Baru yang keempat memiliki tingkat kekekalan. Yang kelima itu memiliki simbol dan alat kelengkapan. Yang ketujuh itu yang kedelapan memiliki alat kelengkapan. Yang keenam itu memiliki alat kelengkapan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir memiliki tujuan tertentu. Jadi dari 6 karakteristik di atas itu bisa sama-sama kita jawab. Memang salah satu karakteristik institusi sosial itu adalah memiliki tujuan tertentu. Cuman di nomor 4 ini kan memenuhi tujuan kelompok, kayak kurang tepat gitu ya jawabannya. Jadi dalam hal ini jadi jawaban yang paling tepat ini 1, 2, 3 yang termasuk dalam karakteristik lembaga sosial. Jadi yang kurang tepat di sini yang keempatnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Jadi di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama tadi memiliki pola, perilaku yang terwujud melalui aktivitas sosial. Baru yang kedua, ideologi dasar. Baru yang ketiga ada tradisi dan tata aturan maupun tidak tertulis. Baru yang keempat memiliki tingkat kekekalan. Baru yang kelima memiliki simbol dan alat kelengkapan. Baru memiliki tujuan tertentu. Jadi di sini yang kurang tepatnya yang 4 aja, memenuhi tujuan kelompok, dia itu nggak termasuk dalam karakteristik lembaga sosial. Yang ketujuh, hakikat lembaga sosial adalah sistem yang tersusun berdasarkan tingkah laku yang berbeda-beda dari organisasi atau grup yang terdiri atas jumlah orang. Manakah pernyataan yang tepat mengenai hubungan utama suatu lembaga sosial? Jadi ini sama juga, soalnya sama yang nomor 6 tadi. Jadi petunjuk soal pilihan di sini kita pilih mana opsi yang paling tepat dari antara 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 7 apa? Boleh dijawab. Ada yang bisa jawab nomor 7?
Oke, kita jawab sama-sama. Jadi kita jabarin lagi ya dari poin-poin di atas itu. Di sini ide-ide dasar atau gagasan mendasar mengenai konsep lembaga sosial. Jadi yang pola tingkah laku berulang yang dianggap wajar diatur secara tertulis maupun tidak tertulis untuk memenuhi kebutuhan dasar itu benar ya. Ada tiga elemen lembaga sosial. Jadi dari poin itu poin yang 3 itu benar. Jadi sejak era reformasi presiden itu dapat dipilih langsung oleh rakyat, tapi bukan berarti aturan tersebut tidak bisa diubah. Itulah tadi yang nomor 2. Baru yang nomor 3 itu poinnya benar, karena perilaku yang dilanggengkan akan membentuk sebuah aturan-aturan yang harus diikuti para anggota barunya dan menjadi budaya tersendiri. Baru nomor 4 itu poinnya itu kurang tepat karena lembaga sosial itu belum tentu dibentuk oleh kelompok primer. Bisa jadi kelompok sekunder. Jadi kelompok primer di sini kan kelompok yang relatif kecil, dekat maupun personal. Jadi tadi yang nomor 1 di sini ada 3 elemen lembaga sosial. Yaitu yang pertama pola tingkah laku, yang dianggap wajar. Baru yang kedua diatur secara tertulis maupun tidak tertulis. Baru yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dari option yang 1, 2, 3, dan 4 itu yang paling tepat 1, 2, dan 3. Yang nomor 4 itu tidak termasuk ke dalamnya. Karena tadi kan kelompok primer di sini belum tentu dibentuk lembaga sosial belum tentu dibentuk oleh kelompok primer. Bisa jadi kelompok sekunder. Baru nomor 8, berkembangnya teknologi informasi secara cepat memungkinkan dapat diaksesnya informasi secara bebas dari berbagai sumber oleh remaja. Hal ini bisa mempengaruhi perubahan gaya hidup remaja yang secara langsung disebabkan oleh faktor yang A itu pertambahan penduduk, yang B letak geografis, yang C pengaruh iptek, yang D teman sebaya, yang E kebijakan otonomi daerah. Ada yang bisa jawab nomor 8? Jawaban yang paling tepat. Ada yang bisa jawab nomor 8? Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Untuk menjawab pertanyaan ini fokus ke ada sini kata kuncinya teknologi informasi. Jadi di sini dari option di atas itu memang benar bahwa teknologi informasi itu dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup remaja secara langsung disebutkan oleh faktor pengaruh iptek. Jadi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi ini dapat merubah gaya hidup seseorang, gaya hidup remaja, terutama remaja-remaja saat ini. Itu disebabkan karena berkembangnya di zaman era sekarang ini, era milenial, jadi perubahan gaya hidup itu ya disebabkan karena perubahan zaman dari tahun ke tahun gitu. Jadi disebabkan karena adanya iptek, pengaruh iptek. Itu memang sangat berdampak bagi kita, bagi remaja, gitu, khususnya remaja. Oke, kita lanjut ya nomor 9. Untuk mengubah Indonesia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan 5 tahun
5 tahunan atau pelita secara bertahap. Menurut pemerintah Orde Baru, masyarakat industri akan tercapai setelah pelita kelima. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial yang dilakukan pemerintah Orde Baru merupakan yang A itu perubahan terencana berskala besar dan bersifat reaksioner. Baru yang B, perubahan terencana berskala besar dan bersifat evolusioner. Yang C, perubahan tidak terencana berskala kecil dan bersifat revolusioner. Yang D, perubahan tidak terencana berskala besar dan bersifat evolusioner. Yang E, perubahan terencana berskala kecil dan bersifat in-evolusioner. Jadi nomor 9 jawaban yang paling tepat dari antara A, B, C, D, sama E. Jawabannya E, Kak, menurut saya. Karena dari repelita itu terjadi perubahan, baik itu perubahan ekonomi, perubahan politik, dan lain sebagainya. Terutama di perubahan ekonominya sih, kalau dari repelita zaman Orba. Jadi di sini pembahasannya penerapan kebijakan pembangunan 5 tahun atau pelita itu digagas oleh pemerintahan Orde Baru. Sehingga perubahan sosial yang terjadi secara terencana. Selain itu, perubahan terjadi dalam skala besar, di mana tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengubah Indonesia dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Jadi dari jawaban itu dapat dikerucut jadi opsinya itu B dan D. Yang B itu kan tadi perubahan terencana berskala besar dan bersifat evolusioner. Yang D itu perubahan tidak terencana berskala besar dan bersifat evolusioner. Jadi di sini kebijakan pelita ini berdasarkan dua sifat perubahan sosialnya itu, yaitu revolusi atau evolusi. Karena pada soal ini kan disebutkan bahwa masyarakat industri itu akan tercapai setelah pelita kelima, dan tiap kebijakan pelita itu kan berlangsung selama periodenya selama 5 tahun. Berarti bisa dihitung lama perubahannya itu berlangsung selama, ya dikalikan aja gitu, 5 kali 5, 25 tahun. Dan yang merupakan perubahan sosial evolusioner. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah perubahan terencana berskala besar dan bersifat evolusioner. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10, praktik bullying bisa berupa tindakan fisik, verbal, maupun mental, seperti mendiamkan dan mengucilkan. Dinda tertarik untuk meneliti dampak yang dialami korban dari kasus bullying di sekolah. Namun, Dinda takut tidak bisa mendapatkan informasi yang mendalam dan harus menjalani penelitian yang panjang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan yang perlu dilakukan Dinda sebelum mengumpulkan data adalah: yang A itu menguasai lebih dalam mengenai topik penelitiannya, yang B menyiapkan pertanyaan yang tidak terlalu pribadi dan sensitif, yang C membatasi subjek penelitian hanya pada satu orang saja, yang D melakukan intervensi pada aktivitas subjek penelitiannya, yang E membangun kedekatan personal dengan subjek penelitiannya. Jadi, dalam ciri-ciri penelitian kualitatif itu ada namanya bersifat alamiah. Jadi di sini peneliti tidak berusaha memanipulasi setting penelitian atau melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian. Baru yang kedua itu ada namanya data penelitian bersifat deskriptif. Jadi di sini penelitiannya itu kayak berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen pribadi seperti foto atau catatan pribadi. Baru ada yang ketiga itu subjek terbatas. Yang keempat itu kontak personal secara langsung. Jadi dalam proses pengumpulan data itu tidak terjadi kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Kontak personal dengan subjek peneliti itu bertujuan membangun hubungan kedekatan atau personal, sehingga subjek penelitian itu tidak ragu-ragu dalam mengungkapkan informasi, serta dapat meminimalisasi terjadinya kebohongan dalam mengungkapkan informasi khususnya pada data atau informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Dan juga dalam penelitian kualitatif ini
disebut sebagai building rapport. Itu membangun kedekatan hubungan. Yang terakhir itu analisis data, itu dilakukan secara induktif. Metode penelitian kualitatif lebih berorientasi pada eksplorasi dan penemuan dan tidak bermaksud untuk menguji teori. Jadi dalam kasus ini, sebelum mengumpulkan data itu harus melakukan wawancara secara mendalam. Jadi di sini kan Dinda terlebih dahulu harus membangun kedekatan personal dengan subjek penelitiannya, lalu melakukan dan membangun kedekatan personal dengan subjek penelitian, dan dapat terlihat bahwa subjek penelitiannya itu memiliki kondisi yang rawan, maka subjek penelitian tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam agar subjek bisa mengungkapkan informasinya itu tanpa ragu-ragu atau merasa kayak ketakutan atau malu gitu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat di sini jawaban yang paling tepat di sini yang E. Lanjut nomor 11. Arus globalisasi terkadang berdampak negatif bagi generasi muda. Salah satunya adalah tentang kerentanan munculnya paham sekularisme, yakni sebuah ideologi yang mengatakan bahwa unsur-unsur yang ada di dalam agama tidak boleh dimasukkan dalam kehidupan dunia lain, seperti politik, ekonomi, negara, jual beli, dan sebagainya. Secara sederhana, paham ini adalah sebuah paham yang memiliki kepercayaan bahwa terdapat perbedaan yang teramat jelas antara nilai atau unsur dalam agama kehidupan duniawi, sehingga keduanya tidak boleh digabungkan atau disatukan. Fenomena ini tentu saja dapat mengarah pada munculnya masalah sosial lain, seperti banyaknya individu yang melakukan tindak perilaku tidak terkontrol yang berpotensi menimbulkan konflik antar individu ataupun antar kelompok. Tindakan tersebut itu contohnya penyebaran berita bohong atau hoax, hate speech, persekusi, perundungan, hingga hilangnya kepercayaan terhadap nilai-nilai agama yang akan membuat individu atau kelompok semakin terkendali. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sosial tersebut adalah, ada yang bisa jawab nomor 11? Ada yang bisa jawab nomor 11? Jadi di sini ada upaya yang dapat dihasilkan. Itu yang pertama, ada meningkatkan perannya dalam memberikan identitas keagamaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tetap mengakui agamanya dan segala nilai-nilai baik itu dalam agamanya, dan yang terpenting untuk tetap mengamalkan setiap nilai baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lalu upaya yang kedua itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kontrol sosial agar masyarakat tetap bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam agama. Jadi di sini hal ini akan membuat masyarakat itu masyarakat menjauhi tindakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, sebagaimana dengan paham atau ideologi sekunder yang ada di dalam soal ini. Jadi jawaban yang paling tepat di sini, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi masalah sosial tersebut itu yang B, mendorong lembaga agama untuk menguatkan kembali perannya dalam memberikan identitas agamaan dan peningkatan kontrol sosial kepada masyarakat. Lanjut nomor 12, pemerintah pusat dan daerah menjamin akses setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu melalui kebijakan pendidikan dasar 12 tahun. Selain itu, pemerintah
memberikan bantuan akses pendidikan melalui berbagai program kebijakan lainnya. Harapannya di sini, para remaja terutama yang berasal dari keluarga non-sejahtera akan menjalani masa mudanya dengan mendapatkan akses pendidikan yang memadai, sehingga membuat mereka merasa bahwa pendidikan itu merupakan hal yang lebih penting dibandingkan kehidupan sosial lainnya. Hal ini menandakan adanya fungsi laten pendidikan. Jadi jawaban nomor 12 yang paling tepat. Yang A itu menekan angka pernikahan dini pada usia remaja. Yang B itu mengantisipasi penyimpangan yang terjadi di masa depan. Yang C mempersiapkan siswa untuk mencari nafkah di masa depan. Yang D itu memberikan pemahaman pada siswa mengenai arti penting masa remaja. Yang E itu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan bakat yang dimiliki sejak remaja. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Itu yang pertama, karena faktor pendidikan rendah. Faktor yang mempengaruhi dikarenakan faktor pendidikan rendah. Dan bisa juga karena faktor ekonomi. Jadi karena faktor ekonomi bisa jadi anaknya itu kayak disuruh nikah di usia mudanya, padahal kayak dipaksa gitu, padahal dia tidak sepantasnya gitu kan nikah di usia muda. Karena biasanya kalau nikah di usia muda itu kan banyak sih hal-hal negatifnya gitu, ada efeknya gitu yang kita terima. Ya karena kan biasanya kalau nikah muda itu kan emosionalnya itu nggak bisa dikontrol. Ya mungkin karena kedua belah pihak itu tidak ada saling mengalah gitu. Jadi timbullah permasalahan, baru adanya perceraian gitu dalam kehidupan mereka. Ya mungkin karena faktor ekonomi mereka juga gitu. Dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang membuat faktor-faktor yang terjadi pernikahan dini itu. Jadi di sini bisa jadi karena faktor kebudayaan, bisa juga mungkin karena lingkungannya. Faktor kebudayaan. Itu namanya kultural. Dan sebagainya. Jadi di sini ada kebijakan pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini melalui pendewasaan usia perkawinan, pernikahan anak diantaranya wajib belajar 12 tahun. Jadi program ini untuk mengawali pendidikan dasar 12 tahun yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama bagi keluarga non-sejahtera. Misalkan seperti program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar, baru ada Kartu Indonesia Pintar. Ada juga namanya bantuan operasional siswa atau itu BOS. Ada bantuan operasional siswa. Baru ada juga bantuan siswa daerah dan lain sebagainya.
Masih banyak lagi program-program pemerintah yang diberikan untuk masyarakat yang non sejahtera. Jadi di sini ada fungsi laten. Laten lembaga pendidikan adalah yang pertama itu mengurangi pengendalian orang tua. Jadi melalui pendidikan di sini orang tua itu diberikan tugas dan wewenang dalam mendidik anaknya untuk bersekolah. Yang kedua itu menyediakan sarana untuk pembekalan. Itu di sini sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai kepada masyarakat. Hal ini juga tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dengan masyarakat. Tentu ini sesuatu hal yang perlu dilakukan untuk sekolah, misalkan seperti pendidikan seks dan sikap terbuka pada siswa, kepada masyarakat, dan juga terhadap siswa, antara masyarakat dengan siswa. Baru yang ketiga itu mempertahankan sistem kelas sosial. Di sini pendidikan di sini diharapkan untuk mensosialisasikan kepada anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilege, dan status yang ada dalam masyarakat. Dan juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Baru ada yang keempat, memperpanjang masa remaja. Di sini pendidikan sosial dapat memperlambat masa dewasa seseorang karena masa remaja itu harus mereka lalui dengan bersekolah. Jadi upaya yang dapat dilakukan pemerintah di sini agar anak tetap berada pada usia remajanya dengan menggagas program wajib belajar 12 tahun. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang menekan angka pernikahan dini pada usia remaja. Lanjut nomor 13. Suku Tengger sebagai warga asli yang mendiami sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur memiliki pemerintahan dan adat yang secara formal dipimpin oleh kepala desa yang sekaligus menjadi ketua adat. Sementara itu pemimpin upacara adat dipegang oleh dukun adat. Proses pemilihan petinggi desa sendiri dipilih langsung oleh masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Warga suku Tengger memiliki sikap gotong royong yang kuat dan tanggung jawab sosial yang tercermin dalam kesadaran menjaga keamanan dan analisis pendekatan fungsionalis yang berkaitan dengan stratifikasi sosial adalah ada yang bisa jawab nomor 13. Jadi di sini berdasarkan wacana di atas, di sini suku Tengger ini memiliki sifat adat. Jadi poin pertanyaannya di sini kan berkaitan dengan analisa pendekatan fungsionalis. Jadi di sini fungsionalis ini melihat masyarakat menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Jadi kaitannya dengan stratifikasi sosial ini, di sini pendekatan ini melihat adanya fungsi dari lapisan-lapisan sosial pada masyarakat. Jadi pendekatan fungsionalis kaitannya pendekatan ini melihat adanya fungsi dari lapisan sosial masyarakat pada masyarakat.
Jadi di sini dukun dan kepala desa itu merupakan pimpinan masyarakat yang saling mengisi, mempengaruhi, serta mengingatkan baik itu bidang pemerintahan maupun keagamaan budaya. Namun di sini bahwa secara formal suku Tengger ini dipimpin oleh kepala desa sekaligus merangkap sebagai ketua adat. Artinya di sini tidak ada dualisme kepemimpinan, karena kepemimpinan tertinggi tetap dipegang oleh kepala desa ataupun ketua adat. Jadi ketua adat di sini memiliki fungsi dalam hal kewenangan formal, sementara pada kepemimpinan adat berkaitan dengan upacara, ritual, dan tradisi. Jadi di sini dukun adat ini memiliki fungsi dan peran vital. Fungsi keduanya itu diakui karena masyarakat sendiri juga memilih keduanya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang tidak mengenal dualisme kepemimpinan karena tetap dipimpin oleh kepala desa yang sekaligus merangkap ketua adat. Penelitian nomor 14, penelitian awal para sosiolog menyatakan bahwa penyebab kemacetan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan disebabkan perilaku mengemudi angkutan kota yang suka berhenti mendadak untuk menurunkan penumpang. Dalam penelitian terbaru ditemukan bahwa kemacetan juga terjadi akibat aktivitas penjalan kaki atau penyeberang jalan yang menyebabkan terjadinya waktu hambatan sekitar 5-15 detik per kendaraan dan kecepatan rata-rata kendaraan menjadi 5-10 km per jam. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri yang A itu empiris dan non-etis, yang B itu teoritis dan empiris, yang C non-etis dan teoritis, yang D kumulatif dan empiris, yang E teoritis dan kumulatif. Jadi di sini penelitian awal yang dilakukan adalah itu teoritis, karena penelitian itu menyusun abstrak dari hasil observasi ataupun pengamatan yang nyata di lapangan terhadap penyebab kemacetan. Jadi di sini abstrak merupakan kerangka dari unsur yang tersusun secara logis dan juga bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Kemudian penelitian susulan itu dilakukan oleh kumulatif. Jadi penelitian kumulatif ini disusun karena menyatakan penyebab kemacetan ini tidak hanya karena perilaku pengemudi angkutan kota. Bisa jadi itu karena untuk mencari penumpang di tempat yang dilarang. Tetapi karena aktivitas penjalan kaki atau penyeberang jalan yang ada di Jalan Lenteng Agung ini karena cukup banyak juga. Sementara penjelasan Jobsi itu kan sebagai berikut. Yang pertama itu tadi ada empiris. Jadi di sini empiris sebagai ilmu yang didasari pada pengamatan realitas dengan akal sehat dan indera. Baru ada namanya non-etis. Di sini mempertanyakan nilai baik atau buruk dari masalah yang dibahas. Jadi di sini jawabannya paling tepat di sini yang E, teoritis dan kumulatif. Baru nomor 15 yang terakhir, para penyandang disabilitas mengalami kesulitan memanfaatkan berbagai layanan dan fasilitas secara mandiri. Padahal layanan dan fasilitas tersebut seharusnya menjadi milik bersama. Beberapa layanan belum banyak yang menyediakan tenaga pendamping untuk para penyandang disabilitas ataupun petunjuk teknis yang bertuliskan huruf Braille. Realitas yang muncul dalam ilustrasi tersebut adalah
Jadi di sini yang A itu kan ketidakadilan bagi kelompok minoritas akibat perubahan dalam fasilitas publik. Yang B itu ketimpangan akses mempengaruhi kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas. Baru yang C subordinasi kepada penyandang disabilitas menyebabkan ketimpangan akses sarana publik. Yang D itu modernisasi dalam fasilitas publik menyebabkan ketimpangan bagi penyandang disabilitas. Yang itu ada prasangka negatif pada penyandang disabilitas sehingga memunculkan ketimpangan. Jadi di sini ketimpangan sosial itu dalam akses sarana publik itu masih juga terjadi karena dalam hal ini kaum-kaum rentan atau kaum kelompok minoritas itu seperti penyandang disabilitas sulit untuk membangun kemandirian dalam akses berbagai sarana publik. Konsep penting yang berkaitan dengan hal ini itu subordinasi dan penomorduaan. Jadi subordinasi di sini itu salah satu bentuk ketidakadilan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang di dalamnya itu terdapat pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial, dalam hal ini penyandang disabilitas. Jadi subordinasi ini dapat disebabkan karena suatu kebiasaan atau pandangan yang sudah melekat di dalam masyarakat terhadap kelompok disabilitas ataupun kelompok rentan. Nah, maupun disebabkan oleh suatu kebijakan. Jadi pembedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas ini lalu menyebabkan sarana-prasarana publik itu sarana-sarana publik itu menjadi kurang ram bagi penyandang disabilitas. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses sarana publik antara penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas dengan masyarakat luas. Jadi dari pembahasan di atas, jadi dari pembahasan yang dipaparkan itu, jawaban yang paling tepat di sini yang C. Subordinasi kepada penyandang disabilitas menyebabkan ketimpangan akses sarana publik. Dari 15 soal yang udah dibahas, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Ya Kak, bagaimana Kak? Tadi itu yang mengenai soalnya udah dibahas semua 15 soal. Buat teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Iya bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung di kolom chat. Sepertinya nggak ada nih sih Kak. Jadi gimana Bang, kita sudahi aja? Gimana nih?
Tadi sepertinya ada tadi, cuman mungkin nggak keluar ya, yang namanya Akbar Tanjung. Oh, iya kak, ya kak, ada keluar dia. Jadi kita tutup aja nih kak. Nggak ada yang nanya nih. Nah, baik Bang, kita tutup aja. Oke, terima kasih buat Kak Gaby yang setelah mengajar. Nah, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, tidak ada berdoa, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Cukup kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya N ya.